Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111055. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan mengenai konsep kekuasaan dan taktik mempengaruhi menurut Yuki Gertner 2019. Nah, dari sumber kekuasaan melibatkan kapasitas satu pihak atau agen untuk mempengaruhi pihak lain, atau bisa kita sebut dengan target kita. Nah, kekuasaan sendiri didefinisikan sebagai potensi seorang agen individu untuk mempengaruhi perilaku atau sikap dari satu atau lebih orang ke arah yang diinginkan. Posisi dan kekuasaan pribadi, pengaruh potensial yang diperoleh dari sosial dalam organisasi biasanya kita sebut dengan kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Nah, hal-hal ini biasanya mencakup 6 jenis kekuatan, yaitu kekuasaan yang sah, kekuasaan penghargaan, kekuatan koersitif, kekuatan referensi, kekuatan ahli, dan terakhir kekuatan informasi. Untuk pedoman penggunaan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang sah atau biasa kita sebut dengan legitimate power. Biasanya itu dipengaruhi oleh make politik atau clear request, explain the reason for a request, don't exceed your scope of authority, verifikasi authority if necessary, follow paper channel, follow up to very complication, insight on complication if appropriate. Nah, sedangkan dari kekuatan hadiah atau biasa kita sebut dengan reward power, yaitu antara lain ada offer the type of reward that people desire, offer reward that are fair and ethical, don't promise more than you can deliver, explain the criteria for giving reward, and keep it simple, provide a reward as promised if requirements are met. Yang terakhir yaitu use reward symbols atau not in a manipulative way. Sedangkan dari kekuatan coercive sendiri atau biasa kita sebut dengan coercive power, yaitu ada explain rules and recruitment and ensure that people understand the serious consequence of violations, respond to invocation properly and consistently without showing in cooperation to particular individuals, investigate to get the fact before using reprint or punishment, and avoid jumping to conclusion or making hasty acquaintance, expect for the most serious invocation for suppress oral and written warning before resorting to punishment, administer warning and recruitment in private, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana kekuasaan diperoleh atau menghilang? Biasanya kekuasaan bukanlah kondisi statis atau bisa terjadi perubahan dari waktu ke waktu karena adanya perubahan kondisi dan tindakan individu dan koalisasi. Nah, bagaimana sih kekuasaan diperoleh atau hilang dalam organisasi? Biasanya dijelaskan dalam teori pertukaran sosial, teori kontingensi strategis, dan teori tentang pelembagaan kekuasaan. Titik pengaruh dan hasil. Biasanya taktik pengaruh adalah jenis perilaku yang digunakan dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Nah, terdapat 3 tipe umum taktik pengaruh, yaitu impression management technique, di mana taktik manajemen tayangan dapat digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi pengikut atau oleh pengikut untuk mempengaruhi pemimpin agar menyukai dan memberikan penilaian yang baik terhadap mereka, yaitu seperti memberikan pujian atau bersikap yang ramah gitu.
Sedangkan dari taktik politik, yaitu taktik ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi keputusan organisasi atau mendapatkan keuntungan bagi individu atau sebuah kelompok. Nah, sedangkan dari taktik proaktif, biasanya taktik ini mempunyai tujuan tugas langsung, seperti meminta orang lain untuk melaksanakan tugas baru, atau hasil dari penggunaan taktik proaktif ini dapat berbeda-beda, yaitu adanya komitmen, kepatuhan melakukan tapi tidak antusias, atau perlawanan yang biasanya ditolak gitu. Nah, untuk taktik proaktif nih, persuasi rasional itu mempengaruhi dengan menggunakan argumen logis dan faktual untuk menunjukkan permintaan layak dan relevan untuk mencapai tujuan biasanya. Nah, cara memberitahuinya yaitu dengan menjelaskan keuntungan yang didapatkan jika melaksanakan permintaan atau mendukung, seperti dapat membantu memajukan karir orang yang dituju. Nah, daya tarik dari inspirasional yaitu dengan menggunakan emosi dan simpatik kepada orang yang dituju untuk mendapatkan komitmen atas permintaannya. Nah, untuk konsultasinya nih, biasanya dengan mendorong target untuk menyarankan perbaikan atau membantu merencanakan suatu kegiatan perubahan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari orang yang dituju. Nah, untuk kolaborasinya itu dengan menawarkan untuk menyediakan sumber daya dan bantuan yang relevan jika target akan melaksanakan permintaannya atau menyetujui perubahan yang diusulkan. Sedangkan dari taktik proaktif itu untuk encouragation-nya dengan menggunakan pujian dan sanjungan sebelum atau selama proses mempengaruhi, atau mengungkapkan keyakinan pada kemampuan orang tersebut untuk melaksanakan permintaan yang sulit. Nah, untuk kedekatan pribadinya nih, dengan meminta target untuk melaksanakan permintaan karena persahabatan atau kedekatan. Untuk pertukarannya nih, biasanya orang-orang itu menawarkan dan menyarankan pertukaran bantuan atau menunjukkan kesediaan untuk membalas di lain waktu. Sedangkan taktik koalisi dengan mencari bantuan orang lain untuk membujuk target melakukan sesuatu atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar target setuju. Untuk taktik yang melegitimasi dengan menggunakan untuk membuat permintaan dengan mengacu pada aturan kebijakan, kontrak, atau preseden. Nah, tekanannya itu biasanya dengan menggunakan tuntutan, ancaman, atau pengingatan yang terus-menerus untuk mempengaruhi target agar melaksanakan permintaannya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.